Gue masuk ke area pernikahan jin. Gue ngedengar suara gamelan sama kereta kuda yang bener-bener emang buat ke pernikahan tersebut. Ya Allah, kenapa ini? Tiba-tiba tenda yang kosong itu ada yang nabrak. Itu kayak ada orang tinggi besar, jadi nutupin tenda gini nih kelangkangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton Besok Pagi selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, pastinya di dunia pendakian nih, yaitu di horornya. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bogor nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ian. Selamat malam Bang. Iya. Apa kabar nih Bang? Baik Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibukannya lagi apa nih Bang? Sibuknya sih kerja. Nah di segmen kali ini Bang Ian pengen menceritakan pengalaman di mana nih Bang? Gue pengen bercerita pengalaman gue waktu mendaki ke Gunung Cikuray. Cikuray. Nah, bagi teman-teman semua disimak video ini sampai habis nih, karena Bang Ian ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan Bang. Jadi awalnya itu gue berempat berangkat dari Bogor. Itu berangkat di motoran gue. Sempet mau cancel juga sih karena waktu pas gue berangkat itu hujan. Nah karena gue emang udah planning dari jauh hari, akhirnya gue berangkat dong. Mau nggak mau gue pakai mantel. Singkat cerita gue nyampe Kabupaten Bandung. Pas gue nyampe di Kabupaten Bandung, gue sama Alek, sedangkan Haikal sama Robi dia itu berpencar. Bahkan mau ketemuan di pas pos pemancar. Dia orang berdua itu nggak tahu mau kemana dulu kan. Akhirnya gue duluan sama Alek. Singkat cerita gue sampailah pos pemancar itu jam 12 siang. Setelah gue nunggu Robi dan Haikal, nggak lama dia nyampe juga. Akhirnya gue berbincang-bincang, gue makan di pos pemancar sambil istirahat, dan nggak lama gue ketiduran di situ. Ibu warung itu negor sama gue, mas nggak boleh tidur di sini, pindah aja ke musola yang di bawah. Kan kalau di pos pemancar itu ada musola tuh di bawah tuh ya. Gue pindah lah istilahnya. Ya udah gue lanjut tidur. Tahu-tahu udah jam 5 sore. Akhirnya gue istilahnya logistik udah itu, si Maxi udah siap, tinggal jalan kan. Gue packing ulang. Akhirnya gue jalan sore Bang. Itu posisi malam Jumat ya. Pas gue jalan, pas kebun teh itu gue ketemu sama petugas yang di base camp tadi. Kata petugas bilang gini, Bang, yakin mau trekking malam? Iya Bang, karena hari Seninnya gue harus kerja. Akhirnya ya udah hati-hati. Kalau bisa, gue sempat diingetin kan sama penjaga base camp di situ, kalau bisa lewatin pos 2 ya, jangan ngecamp di pos 2 walau gimana keadaannya. Akhirnya singkat cerita gue jalan sama temen gue. Pas gue sampai pos 1 itu azan maghrib. Akhirnya gue selesai sholat, gue lanjut perjalanan. Tiba-tiba di situ hujan turun. Gue pakai mantel kan. Gue pakai mantel. Akhirnya gue lanjut. Itu sekitar jam 7 lewat. Tapi gue dari pos 1 itu nggak nemu arah jalan Bang. Itu sampai sekitar jam 9 itu posisinya gue di situ-situ juga. Jadi kayak muter-muter di situ. Pas gue ninggalin sesuatu benda, gue kan biasa kalau di carry suka ada gantungan boneka gitu kan kecil. Gue tinggalin kan di benda itu, di batu. Ketemu lagi. Gue sempet berpikir kan, astagfirullahaladzim kata gue. Gue nanya sama Lek, ini kenapa Lek bisa ginian? Kata Lek, nggak tahu Yan, kita kayaknya puter-puter di tempat itu aja. Haikal pun ibaratnya kan
bekas kecelakaan. Jadi kaki tumitnya dia suka sakit kalau diporsir jalan terus. Nah, di situ Haikal udah kerasa kakinya. Yan, kaki gua udah kerasa. Akhirnya gua mau gak mau nyari istilahnya nyari space buat tenda itu kan. Nyari space buat tenda. Habis gitu gua nemu space itu lumayan lah buat 2 tenda yang kapasitas gua itu cukup. Singkat cerita tenda pun jadi, tapi gue senterin ke pohon-pohon. Kan biasanya kalau untuk pendakian itu pasti ada namanya plang pos 1, pos 2 atau pos 3 gitu. Ini sama sekali nggak nemu bang. Kata gue, ini pos berapa? Kata Alek, nggak tahu gue juga Yan, gue juga nyari tulisan pos ini nggak ketemu. Tapi gimana lagi, kondisi Haikal seperti ini, kita nggak bisa memaksain kan, lagian hujan juga, kasihan juga. Ya udah, akhirnya gue di situ kan bikin tenda. Jadi tuh tenda jadi, gue siap masak, yang lain ganti baju, gue siap masak. Gue pengen kencing bang, akhirnya gue keluar kencing kan. Pas keluar kencing itu gue kencing di pohon besar. Cuman pohon itu bener-bener gelap, nggak tahu. Gue kan kalau kencing nggak bisa namanya nunduk gini kan. Gue pasti mata gue kemana-mana jelalatan tuh. Pas gue headlamp gue ke atas, pas gue nengok ke atas itu kayak ada sosok. Jadi rambut panjang itu pakai gaun putih, itu bener-bener nyata di atas pohon. Itu lagi duduk begini dia. Akhirnya gue kencing sambil jalan dong, saking takutnya. Gue saking takutnya kencing sambil jalan. Pas deket tenda, gue loncat langsung. Temen gue nanya, si Alek, kenapa ini Yan? Kayak tergesa-gesa amat, kayak lihat hantu. Enggak, kata gue Alek. Akhirnya udah gue masak itu waktu jam 10. Pas gue beres masak itu jam 10 ya. Gue beres masak jam 10, gue pas mau mangap, itu pas di pohon tadi itu ada yang lewat sambil ketawa lewat itu. Jadi lewat sambil ketawa. Hihihihi. Jadi sontak gue main tatap-tatapan dong sama 3 temen gue sambil gini, lu dengar? Iya, udah makan aja. Akhirnya gue makan sama anak-anak. Di situ gue bikin kopi. Habis makan gue bikin kopi. Pas gue lagi ngerokok, gue ngobrol-ngobrol, tiba-tiba angin kenceng datang dari arah belakang tenda. Bus, kata gue, dingin ya, udah masuk tenda aja. Akhirnya gue masuk tenda masing-masing. Gue sama Alek, Robi, dan Haikal. Itu satu tenda. Pas gue di dalam tenda sama Alek, gue sambil ngobrol kan, sambil ngerokok. Tiba-tiba itu ada suara ketawa bang. Itu suara ketawa itu jelas banget. Itu nggak ketawa lagi, itu nggak tahu di mana arahnya. Yang pasti itu jelas ke telinga gue dengar suara ketawa. Hihihihi gitu kan. Sontak gue sama Alek, astagfirullahaladzim, ada apa lah? Lek, lu dengar? Gue gituin kan. Alek di situ kayak nutupin sesuatu. Dia bilang, enggak Yan, kenapa ya? Enggak Lek, udah, lupain. Singkat cerita itu waktu jam 11 malam. Jam 11 malam gue mau rebahan kan, namanya udah capek, kedinginan, gue siap pakai sleeping bag dong. Gue pakai sleeping bag, gue rebahan. Itu di pinggir telinga gue kayak orang nangis, merintih minta tolong. Jadi tolong. Itu bukan gua aja yang dengar. Di situ Haikal dan Robi itu langsung ngedobrak tenda gua itu di situ. Jadi kebayangkan namanya tenda kapasitas gua dipakai berempat, gimana sempitnya. Udah kayak apa ya? Kayak ikan cuek kan. Di pepdi tumpuk-tumpuk nah, gitu. Tumpuk-tumpuk begitu. Akhirnya Robi pada masuk. Gua di sini aja deh berempat. Gila, ini tenda gua loh, Rob. Gak apa-apa, gue di sini aja. Lu kenapa? Gak apa-apa. Jadi gue berinisiatif kan sama teman-teman gue, bahkan sama Alek. Gue bilang, Lek, kalau tenda ini diisi berempat, tenda-tenda barang-barang yang itu masukin tenda kosong aja, daripada dia itu bener-bener kosong. Lagian buat space tenda juga istilahnya lebih leluasa kan gitu kan. Akhirnya dipindah-pindahin lah ke tenda sebelah kan yang kosong. Singkat cerita itu jam 11 lewat hampir setengah 12 ya. Itu gue dengar kayak ada di tenda yang kosong itu mainin plastik kompor. Jadi kayak kompor sama gas dimainin, trek gitu bunyinya. Itu selang sekitar 1 menit suara itu. Cuman gue nggak berani, pengen ngeliat, cuman nggak berani bang. Akhirnya kata Alek, lihat yuk. Aduh, enggak deh Lek.
Pas gua belum selesai ngomong sama Alek, itu kayak ada anak kecil main di halaman depan tenda. Gimana ya suaranya kalau anak kecil main di halaman rumah aja kita gimana tuh? Kayak berisik lah gitu ya. Nah kayak gitu. Hihihi. Gua tatap-tatapan dong sama Alek. Sedangkan Haikal sama Robi itu dia asik main handphone, nggak denger. Kata gua, apa ini nih? Nggak tahu, kata Alek. Udahlah, bodo amat. Itu sekitar jam 12 ya. Sekitar jam 12 gua, namanya tenda kapasitas 2 dipakai berempat, gua mau tidur pun susah kan istilahnya. Gua akhirnya ganti-gantian kan sama anak-anak. Gua dapet space tuh paling pojok. Ya istilahnya tidur nggak terentang gini, tapi miring gini kan. Jadi miring semua tidur gini. Akhirnya pas gua tidur, gua posisi tidurnya gua, Alek, Robi, Haikal. Gua jadi tatap-tatapan dong sama Alek kan sambil ngobrol. Nggak lama kemudian kata gue, Alek bete ya? Iya, keluar yuk ngerokok. Kata Alek, jangan dah, di sini aja. Ya udah, akhirnya nggak jadi kan gue keluar buat ngerokok, nggak jadi. Akhirnya gue pakai headset lah, pengen dengerin lagu niatnya. Pas gue dengerin lagu, itu dalam suara lagunya nggak ada bang. Yang gue denger itu suara gamelan. Jadi sedangkan itu gue pakai headset, sedangkan di handphone gue nggak punya namanya musik gamelan atau khas gitu, nggak punya gue sama sekali, nggak ada. Gue buka dong itu headset langsung, dengan kaget gue langsung gue buka, gue dengerin, oh iya ini suara gamelan ya. Sempet gue sikut Alek kan, Alek yang udah mau tidur dia posisinya, gue sikut kan, denger, Alek diem aja. Gak lama Alek langsung duduk kan. Astagfirullahaladzim, ya ini gamelan ini. Gamelan di mana ya, kata gue gitu. Gamelan di mana ya, Alek? Gak tahu ya, mungkin di bawah warga apa. Lah gila, masa suara dari tempat warga kedengeran ke atas sih? Itu mustahil loh. Terus ya udahlah bodo amat, kata Alek. Udah nggak usah dipedulin lo, pedulin amat. Akhirnya oke lah, gue balik tidur lagi kan. Gue balik tidur lagi, itu suara gamelan makin lama makin jadi, itu makin bener-bener makin kedengeran bulat. Jadi makin jelas. Pas sekitar jam 12 lewat, itu kayak ada orang tinggi besar, jadi nutupin tenda gini nih kelangkangnya, nutupin tenda begini. Itu pun yang ngeliat bukan gua. Itu di situ Robi yang teriak. Dia seakan-akan teriak, Allahu Akbar, apa itu, katanya. Itu dengan nada keras banget, itu Robi teriak kayak orang shock. Kata gue, Bi, sadar lu kenapa? Gue gamparin kan, pelan-pelan takutnya dia ngigo. Enggak Yan, itu. Pas gue nengok, bener, itu kayak ada orang yang gini, nutupin tenda, sambil mainin apa? Namanya kan kalau tenda prasitnya kan dimainin sama dia, dicakar-cakar, keres. Iya. Ya. Alek berusaha ngalihin rasa takut itu. Kata Alek, gak apa-apa, itu batang pohon, mungkin itu Bagas lagi gesek-gesek badannya. Jadi di suasananya nggak begitu takut lah istilahnya dengan Alek. Ada yang nenangin. Nah, ada yang nenangin. Walau istilahnya Alek juga, gua tahu dari tatapan muka Alek emang bener-bener udah down dia dengan gangguan itu. Cuman gue juga nggak bisa kan namanya apa sama Alek, istilahnya bener-bener nggak kebawa suasana gitu kan istilahnya. Gue sama Alek, ya Allah, kata gue berdoa di situ kan, gue berdoa, ya Allah kenapa ini. Tiba-tiba tenda yang kosong itu ada yang nabrak bang, itu sekitar jam 1. Itu kayak ada yang nabrak, keluar, jadi bung aja bunyinya. Pas gue ngeliat ngintip dari resleting itu tenda ambruk itu tenda. Jadi tenda itu nggak berbentuk tenda lagi, jadi ambruk aja. Kata gue, wah Bagas nabrak tenda. Iya, gue mikirnya ke Bagas aja udah kan. Mungkin si Bagas yang biar gue nggak takut, istilahnya ya udah. Akhirnya di situ gue bilang sama Lek, mata gue udah berat Lek. Ya udah lu tidur. Tapi itu suara gamelan terus ada bang, dari kuping gue itu ada terus. Alek juga ngedenger. Kata gue, Lek, gue udah ngantuk Lek. Ya udah lu tidur, gue yang jaga tenda lah. Akhirnya gue tidur, Alek duduk posisinya biar cukup kan. Kata gue ntar bangunin aja jam 2 atau jam 3, ganti-gantian lah tidur, kata gue kan gitu. Akhirnya gue tidur,
Itu sekitar jam setengah 1 atau jam 1 lah, kurang lebih jam 1 gua tidur itu. Tapi pas gua tidur, gua itu ngerasa gua ada di pernikahan gaib jin gitu. Jadi yang gua rasain dari mimpi itu bener-bener nyata. Sampai sekarang itu pernikahan itu nggak pernah gua lupain. Sampai sekarang bener-bener dalam mimpinya ini jadi gini. Jadi gua tidur, pas gua melek, gua kayak ada di suatu pernikahan dengan tamu yang begitu rame, mukanya yang nggak ada jelasnya. Ada yang mukanya setengah muka babi, ada juga lidah panjang ngejular ke bawah dengan kuping telinga naik ke atas, Bang. Tapi gue kan di situ makin penasaran. Kata gue ngeliat-liat dong ke prasmanannya. Pas gue ngeliat ke prasmanannya, kata gue, apa ini? Kok gini ya? Gue sempet berpikir di situ, kok prasmanannya kayak gini? Itu prasmanannya kalau pengen tahu itu kayak berlumpur dengan ada mie yang begitu, mie apa tahu itu gede-gede banget, segede gini. Mungkin kalau gue bilang kayak cacing, itu bisa kayak cacing apa sih yang gede itu namanya? Cacing kalung gitu loh. Nah, kayak cacing kalung, cuma itu bentuknya panjang banget itu mie. Dengan kayak berbaur saus lumpur. Gue sampai ngeliatnya juga sampai mual kan di situ. Akhirnya gue jalan terus kan, dari prasmanan gue jalan terus ngikutin kayak karpet merah gitu kan, kayak karpet ngikutin. Pas salah tempat gue ngelihat pengantin dengan pakaian kayak gaun zaman Sunda gitu, apa sih namanya, kebaya. Kalau Sunda kebaya apa ya, yang batik-batik gitulah. Pokoknya itu jadul banget, lusuh dengan pakai khas Sunda gini. Apa sih namanya, topi Sunda itu? Kayak mahkota gitu. Bukan. Kalau itu kan, kalau Jawa kan apa namanya? Blangkon. Nah, kalau blangkon, kalau Sunda apa tuh namanya? Pokoknya semacam kayak gitu. Nah, ya. Pokoknya semacam kayak blangkon gitu kan. Gue ngeliat itu sosok pengantinnya itu mukanya rata. Nggak ada itu muka yang kelihatan hanya gigit taring. Itu cewek cowok sama yang kelihatan hanya gigit taring. Itu muka segini rata semua. Itu yang kelihatan sama gue. Pas gue merhatiin kan ritual pengantin itu, gue merhatiin, gue sambil gini aja merhatiin. Yang bikin kaget, kalau ibarat manusia itu tuker cincin, tapi yang gue bikin kaget itu mempelai pria sama wanita itu potong tangan, potong jari. Jadi jari wanita itu dimakan sama mempelai pria, melainkan pria juga dimakan sama wanita. Pas habis makan jari-jari itu pengantin sambil ngelirik ke gua, istilahnya senyum jahat kayak gini. Sontak gua diem kan, langsung gua diem. Gua makin takut di situ. Itu bener-bener kayak nyata gua ada di situ. Itu gua makin takut di situ. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek nepuk pundak gua. Pas gua noleh, kakek-kakek itu bilang dengan nada bahasa Sunda, "Kenaon maneh di dieu?" Yang artinya, lagi ngapain kamu di sini? Sontak gue bilang dong sama kakek-kakek itu dengan bahasa Sunda juga, "Urang keur naik gunung kek, pendaki pencinta alam, mau naik ke Gunung Cikuray." Terus kakek-kakek itu ngomong lagi ke gue, "Tempat mana lain di dieu?" Maksudnya kek, pergi sekarang. Kalau misalkan lu nggak mau mati di sini. Istilahnya gitu. Kakek-kakek itu dengan bahasa Sunda ngomong kayak gitu. Sontak gue makin bingung kan, Bang. Makin bingung. Gue masih diem, stay di tempat. Gue masih diem. Akhirnya kakek-kakek itu bicara lagi, ngomong lagi dengan bahasa Sunda. Siang geus nutupan siang geus nutupan gerbang tempat tamu di dia, istilahnya. Jadi tenda gue itu, kalau kata kakek-kakek itu udah nutupin akses masuk ke pernikahan itu. Sontak gue diem kan. Dia dengan nada keras, si kakek itu ngomong, "Pergi sekarang," katanya. Pergi ayeuna gitu. "Pergi ayeuna." Akhirnya gue sontak langsung, iya kek." Tapi gue harus ngambil jalur mana kek? Orang harus ngambil jalur mana gitu. Kata kakek itu, "Maneh lempang lurus, temenang
neloh kanan kiri istilahnya. Akhirnya gue juga udahlah, gue ikutin kan saran kakek. Gue jalan, tak, pas gue jalan, gue ngeliat ada pohon besar. Itu yang nggak pernah gue lihat bang, sama sekali pohon besar di dunia nyata itu nggak pernah gue lihat. Jadi pohonnya itu kayak pohon beringin, cuman bukan pohon beringin kan. Kalau pohon beringin paling gedenya ketara lah sama kita kan. Itu bener-bener kayak pohon pinus gede banget, cuman berdaun kayak beringin, jadi runjung gini. Nah, pas di pohon itu gue sempet diem kan. Gue diem. Kata gue harus apa? Harus ambil jalan mana? Sedangkan ini buntu. Akhirnya gue mau istirahat, nyender. Tiba-tiba pas gue nyender itu gue kayak sadar, dari tidur gue kayak sadar. Gue ngeliat ke mana? Ke atas, itu temen gue tiga-tiganya udah gini semua, udah ngeliatin gue. Kata gue sontak nanya dong. Gue nanya sama anak-anak, kenapa lu? Kok lu pada aneh sih ngeliatin gue? Alek bilang, lu kenapa Yan? Hah? Gue kenapa? Kan gue tidur, Lek. Kan gue udah izin sama lu, gue mau tidur, gue capek. Bukan itu permasalahannya. Lu tadi tidur kayak orang kesurupan, teriak-teriak nggak jelas. Lu kayak minta tolong. Nggak tahu, Lek, gue. Mungkin Alek tahu kan, ibaratnya Alek ini emang partner gue buat mendaki kemanapun, gue pasti sama dia. Bener-bener istilahnya udah sejiwa sama gue kan. Udah sekapal ya. Nah, pokoknya di mana ada gue mendaki pasti ada dia. Dia Alek udah tahu, udah paham. Ya udah katanya. Akhirnya gue bangun kan. Udah ngerokok dulu biar tenang. Akhirnya gue ngerokok sambil resleting gue apa? Gue buka dikit biar asapnya keluar kan. Gue ngerokok sama Alex sambil ngobrol. Tiba-tiba itu sekitar jam 2 lebih apa setengah 3 ya. Itu jam setengah 3, jam setengah 3. Tiba-tiba itu gue denger kayak kereta kuda naik ke atas Gunung Cikura itu. Jadi bunyinya nah itu naik terus, pas di hilangnya kereta kuda itu disusul sama kayak ada, tahu kalau ibarat keraton itu kayak prajuritnya di belakang gubruk. Jadi kayak ada yang ngawal. Itu naik ke atas terus. Sontak gue denger. Gue sih bilang dong sama Alek, denger? Iya ya. Kata Alek, udah jangan berisik. Takut yang lain denger. Yang ada ntar nambah ricu suasana kan. Udah kan. Akhirnya oke lah kata gue. Gue diem aja. Itu gamelan masih terdengar itu sama gue. Itu gamelan, singkat cerita itu waktu tahrim udah tiba kan. Itu gamelan lama-lama dikit-dikit hilang. Pas azan subuh bener-bener hilang di situ. Netral. Semua hilang itu, gangguan-gangguan itu. Cuman yang gua itu jam 7 itu summit kan. Summit ya, namanya orang summit gua siapin sarapan ya kan. Buat summit istilahnya ya udah gue jalan biasa bercanda apa, istilahnya gue ngelupain lah hal-hal yang terjadi semalam. Gue lupain, bener-bener gue lupain dulu. Yang penting gue bisa summit dulu. Walaupun jam tidur kurang ya pas saat itu ya. Kalau jam tidur gue itu bener, kalau dibilang kurang bener-bener kurang. Itu gue tidur sejam pun nggak ada kayaknya bang. Dengan mata gue yang ibaratnya kelayangan gitu ya. Tapi mau gimana lagi, gue nggak summit. Perjalanan gue jauh ke sini buat summit kan istilahnya sayang juga. Harus ada PR juga kan kalau nggak summit istilahnya. Akhirnya gue summit. Singkat cerita gue sampai lah puncak kan. Sampai puncak mau foto-foto, balik kanan, balik lagi. Pas sampai tenda, gue masak-masak sarapan makan siang buat pulang kan. Pas gue habis summit, gue balik tenda kan. Pas gue ngeliat itu ternyata atas tenda gue itu pos 2 bang. Tapi yang anehnya semalam gue cariin nggak ada kan. Sampai hampir 3 jam gue puter-puter di situ. Gue nyariin ini pos berapa, nggak ada. Yang ada gue hanya puter-puter. Ketemunya itu lagi. Tapi kenapa pas pagi itu pos 2 ada depan gue banget, di atas tenda gue malah. Gue di situ sempat mikir sih, ya mungkin ini kali ya. Udahlah kata anak-anak kan. Akhirnya gue prepare balik.
Pas di pos 1 gue ketemu sama penjaga base camp yang kemarin ngingetin gue tuh. Penjaga base camp itu sempat bilang, nggak terjadi apa-apa kan? Kata gue, kok dia langsung nembak gitu kan? Mungkin tahu sesuatu apa gimana? Alhamdulillah pak, nggak terjadi apa-apa. Tapi ada gangguan. Gue nggak ngejawab, hanya gue senyum, hanya sama gue sambil senyum sambil lewat gini aja, sambil ngisi pak. Gue nggak bisa ngejawab gitu. Pas gue sampai base camp, gue diem kan di warung. Gue cerita dong di base camp. Kalau udah di base camp kan namanya orang pendaki, kalau misalkan kejadian apa-apa kita nggak boleh kan namanya cerita di tempat. Kita pasti ceritanya ngebualin perasaannya di base camp kan. Ya? Iya. Akhirnya gue di base camp di warung si ibu, gue cerita dong dengan si ibunya, dengan 3 temen gue cerita. Awalnya sih yang buka pembicaraan itu Alek, lu tidur kenapa kayak orang kesurupan? Alek nanya gitu. Sontak gue langsung ngomong kan, gue mimpi Lek, gue masuk ke pernikahan jin. Nggak taunya Robi langsung nyaut. Tanpa gue tahu, Robi langsung nyaut. Hah? Lu masuk ke pernikahan jin? Serius? Kok mimpinya sama gue? Kata gue, yang bener Bi, iya. Robi langsung nembak gini bang. Padahal gue belum cerita sepatah kata pun, gue belum cerita. Robi langsung nembak gini ke gue. Lu ngeliat kan pengantin yang ritual makan jari? Astagfirullahaladzim. Iya Bi. Ya Allah merinding lah. Iya Bi. Iya gue juga. Lu bisa balik gimana? Kata Robi. Gue dikasih arah jalan sama kakek-kakek Bi. Dengan pakai baju putih, bawahnya sarung. Iya. Kok sama? Serius. Robi sampai bilang demi Allah di situ. Gue percaya nggak percaya itu kan. Tapi emang kenyataannya gitu. Robi bisa tahu. Tanpa lu ngomong sedikit pun ya. Tanpa gue bercerita sedikit cuma pun. Ngomong. Gue mimpi masuk ke pernikahan jin. Nah. Robi langsung nembak kayak gitu. Langsung nembak. Kata gue, yang bener Bi, iya, sumpah gue juga masuk ke situ. Terus lu gimana? Bahkan gue, ini dari cerita Robi. Dari cerita Robi bahkan dia dikelilingin sama sosok-sosok yang nggak berupa jelas itu. Kata Robi, gue udah ditarik, udah mau dibawa. Untung ada kakek itu, kata Robi. Itu dari cerita Robi. Terus gimana Bi? Iya, gue disuruh jalan, nggak boleh namanya tengok-tengok kanan kiri. Gue harus jalan lurus aja, kata Robi. Tapi yang anehnya itu pohonnya besar banget, kata Robi. Iya Bi, gue langsung nembak gitu kan. Itu kayak pohon beringin, semacam beringin, cuman kalau di dunia ini kayaknya nggak ada pohon gitu. Beneran, kata Robi. Kok bisa gitu? Kita satu malam mimpi yang sama, cuman nggak ketemu di dalam mimpi itu. Singkat, nggak lama Haikal langsung nyaut dong pembicaraan. Lu denger suara gamelan sama kereta kuda? Denger. Lu kalau pengen tahu sebenarnya gue semalam itu nggak tidur, gue pura-pura tidur katanya. Gue ngedenger apa yang suara ketawa, nangis, ada anak kecil main. Bahkan yang gue teriak itu bener-bener nyata, matanya merah itu menjolor, kata dia, dengan lidah panjang. Hah, gila, kata gue. Kata langsung kan si ibu ngomong, tapi mas nggak apa-apa kan? Enggak Bu, iya. Pas ibu itu nyaut, kan ibu itu ngomong, iya mas, kalau nggak salah emang tiap berapa tahun atau berapa itu suka ada adat pernikahan di gunung ini, pernikahan gaib lah istilahnya. Cuman mungkin mas di pos 2 itu kebetulan itu gerbang gaib menuju pernikahannya atau gimana yang kehalangin gitu, kejaga sama tenda emas atau gimana, sampai bener-bener mas keganggunya bener-bener parah istilahnya, dari malam ketemu pagi. Gue bilang sih sama ibu itu, ya Bu, kita diganggu sih itu sekitar jam 9 sampai azan subuh itu ada aja gangguannya. Gue juga udah ibaratnya, saya juga udah kena mental sebenarnya itu di situ. Udah mau turun tapi gimana? Kalau ibaratnya kita turun lebih bahaya kan istilahnya. Ya udah akhirnya kita stay dalam tenda, kita coba hadapin gangguan-gangguan itu. Alhamdulillahnya sih selamat semua. Sampai kembali ke rumah dengan selamat semua. Iya, alhamdulillah.
Gokil banget sih ini cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Cikuray pada tahun 2019. Iya. Dan lu menyaksikan langsung pernikahan jin nih. Iya bang, bener itu. Ih. Nah, yang di sini yang gua nggak bisa nawar ya, yang gua nggak bisa pahami ini dalam artian ketika lu mau jalan ini, lu sempet ketemu sama bapak-bapak ya, Iya. penjaga base camp. Penjaga base camp. Itu setengah umurnya usianya kira-kira berapa? Usianya itu 60 lebih lah, udah tua. Udah tua berarti Udah ya? tua. Separuh bayang. Dan beliau berpesan bahwa saja kalau bisa jangan ngecamp di pos 2. Dia berpesan kalau bisa jangan ngecamp di pos 2 katanya. Berhubungan kita udah malam nyari pos 2-nya juga nggak ketemu kan? Yang ada kita diputer-puter aja di situ terus. Akhirnya mau nggak mau kita. Lu ngeliat space yang buka tenda, akhirnya lu pasang. Nah gitu. iya, itu kan gua nggak tahu nama itu pos 2. Sedangkan gua taunya pos 2 itu pas pagi harinya. Pas gua turun di mana? Di puncak, itu gua nemu pos 2 itu depan tenda gua. Dan ternyata pelang pos 2 ada di atas pohon, di atas tenda lu mungkin ya? Iya. Dan saat malamnya lu sempet ngiter-ngiter cari nyari ya? Center tetap nggak ketemu. Nggak ada, namanya pos 2 itu nggak ada. Sedangkan bacaan apapun kayak dilarang buang sampah di sini atau jaga itu kebersihan nggak ada namanya pelang sama sekali, itu nggak ada. Berawal dari teman lu yang udah nggak memungkinkan buat melanjutkan perjalanan nih. Tadi lu sempat bilang bahwa saja teman lu ada yang dulunya pernah kecelakaan, jadi kakinya mungkin agak trouble ya, sering-sering ngenut lah ya mungkin ya. Dan akhirnya karena temen lu ini udah nggak sanggup buat jalan, akhirnya ya udah gue memutusin buat tenda di situ. Lagian cuaca juga hujan kan, gue kasihan juga. Ibaratnya gue nggak egois juga, istilahnya gue mikirin kondisi temen gue juga. Dan di sini juga tadi lu sempat bilang lu sempat diputerin nih. Maksudnya dalam diputerin tuh kayak gimana sih? Jadi maksud diputerin ini, jadi gua ngelewatin tempat, cuman gua lewatin itu selama 3 jam tempatnya itu lagi bang. Bahkan gua sempet naro gantungan, kan carrier gua suka ada boneka kecil, gua lepas, gua taruh di salah satu batu di situ. Itu ketemu juga sama boneka itu. Dan akhirnya ke situ-situ lagi. Iya. Nah di sini 3 teman lu ini sadar nggak sih kalau bos aja lu diputer-puterin di situ? Sadar. Bahkan Alex sempat bilang, ini udah nggak beres, ini nggak beres. Alex bahkan sempat bilang gitu, ini udah nggak beres. Dan akhirnya memutuskan buat buka tenda di situ. Iya. Nah di awal lu membuka tenda nih ya, mungkin karena yang dibilang sama kakek tadi ya, bahwa saja di pos 2 itu jalur untuk menuju akses ke pernikahan itu, makanya lu bisa diganggu kayak gitu tuh. Nah mungkin ya. Mungkin kalau menurut feeling gua sih mungkin karena tenda gua nutupin jalur akses pernikahan dia kali ya, ibaratnya dia keganggu atau gimana menuju masuk pernikahannya itu dengan adanya tenda gua, space tenda gua. Dan berawal dari mulai saat lu kencing nih, lu ngeliat jelas nggak sih makhluk yang lu bilang tadi memakai baju dress putih gitu tepat berada di atas lu nih pas lu lagi kencing? Iya, jadi pas gua kencing, pas gua nengok itu rambut panjang banget. Dan dia ngeliat lu. Jadi posisi dia gini, ngeliatin gue di bawah. Oke. Sampai gue kencing sambil jalan, saking takutnya. Dan temen lu tersadar nih. Tersadar. Kayak orang gila kencing gitu. Iya. Cuman kalau foto gue punya foto. Cuman udah dihapus iya bang. Nih. Nah, lu tadi sempat di belakang cerita nih, bahwa saja lu mendapatkan salah satu momen ya atau foto nih. Iya. Yang dimana muka lu sebelah monyet. lu sebelah monyet ya. Dan separuh badan gue separuh tulang itu, bener itu. Oke. Sayangnya foto itu ada seorang istilahnya anak indigo gitu. Dia ngelihat foto itu suruh dihapus sama dia. Cuman gue ibaratnya percaya nggak percaya atau gimana, gue ngikutin saran dia, akhirnya gue hapus juga si fotonya. Oke, kalau misalnya ada sih gokil sih itu foto. Nah ini yang enggak, itu fotonya momennya di puncak. Dan saat itu mungkin pendakian sepi apa ramai sih? Sepi itu di situ. Bisa terbilang itu sangat sepi. Pas gua mendaki ke Cikuray itu sepi. Paling ada beberapa kelompok, nggak seramai bener-bener weekend gitu kan. Oh berarti lu tadi lu sempat bilang malam Jumat ya? Iya. Oke, nah di sini ketika lu lagi tidur nih. Lu nggak sadar
ternyata lu terbangun dan lu udah ada di salah satu hajatan wedding nih. Iya. Hajatan wedding jin ya. Iya. Dan di situ lu melihat makhluk-makhluk yang tadi lu sempat jelasin nggak jelas lah mukanya ya. Iya bener. Pokoknya mukanya itu nggak ada yang namanya muka jelas itu selain kakek-kakek di situ yang nyadarin gua, yang nanya gua. Kalau kakek-kakek itu mukanya emang berbentuk kayak manusia. Cuman yang lain, sisanya yang lainnya itu bener-bener parah. Dan tadi sempat kakeknya bilang ini bukan Tempat lu. ya. Nah, dengan bahasa Sunda kakek itu ngejelasin istilahnya gini, ini bukan tempat lu ngapain di sini? Mendingan lu pergi dari sini, kalau enggak lu mati di sini atau hilang di sini. Jadi yang hilang itu kemungkinan bukan jiwa bukan raga gua, tapi sukma lu sukma gua yang hilang mungkin. Dan yang lebih gokilnya lagi nih, ternyata bukan cuma lu yang ngimpi. Iya, nah makanya itu gua sampai sekarang juga masih bertanya-tanya kenapa dalam satu malam gue bisa mimpi dengan sama dengan teman gue yang itu. Cuma lu nggak ketemu nggak ketemu sama sekali. Gue ketemunya itu kayak gue diri sendiri aja ada di situ. Nah, dimana lu sempat sadar lu melihat salah satu pohon yang besar nih. Itu bentuknya pohonnya kayak gimana sih? Kalau gue lihat dari daunnya itu kayak pohon beringin. Tahu kan pohon beringin, Bang? Pohon beringin kan kayak ada akar-akar kayak gitu akar-akar ngejebar gitu kan. Tapi dari batangnya itu kayak pohon besar, gede banget. Cuman dari daunnya itu bener-bener beringin, ngejembar semua. Berarti diameter pohon itu besar nih? Besar. Kayak istilah pohon kalau di hutan-hutan pohonnya udah tua yang gede itu. Seperti itu. Cuman kan daunnya beda. Kalau ini daunnya daun beringin, ngejembar ke bawah semua. Dan nggak lama setelah itu lu sadar nih. Sadar. Dan temen lu udah ngeliatin. Udah gini semua tiga-tiganya. Dan ternyata menurut cerita temen lu ini ngeliat lu bertingkah aneh di pas saat tidur. Ya katanya sih gue kayak orang kesurupan. Kata Alek, gue kayak orang kesurupan, minta tolong, teriak-teriak. Gokil banget sih. Itu pengalaman gue yang gak bisa gue lupain sih. Tapi lu pengen ke gunung sana lagi? Pengen sih, kalau ada waktu insya Allah datang lagi. Sering mampir ke sana ya? Iya. Pernikahan itu lagi? Enggak lah, udah cukup satu kali. Iya nih, thank you banget nih, lu udah pengen berbagi pengalaman lu di besok pagi nih. Sama-sama, Bang. Jangan bosan-bosan ya buat main kemarin nih. Yes. Thank you banget nih. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Ada sih, ya istilahnya kalau pesan gua sih untuk main ke alam, kita harus bisa lah menghormati, jaga tradisi tempat itu. Istilahnya manusia sama makhluk itu berdampingan kan. Mereka yang ada duluan di situ, bukan kita. Jadi istilahnya kita cuman istilahnya main ke tempat dia, ya permisi lah atau gimana. Jangan sembrono, ya kan. Itu aja sih. Nah, istilahnya jaga sikap. Nah, jaga sikap ya. Nah, sedikit gue mau menambahkan kembali di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga ya. Iya, cuma di gunung aja teman-teman semua, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun, dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, dan juga safety dalam melakukan pendakian. Dan juga tadi lu sempat bilang ya bahwa saja Alek ini emang sering naik sama lu nih, tandeman lu, jadi udah paham ya. Jadi gua sama Alek itu emang bener-bener udah dari tahun 2018 gua sama dia udah sampai sekarang. Udah setel sama dia. Ya? Udah kayak tutup sama botol lah kalau bisa dibilang. Kayak gitu tuh. Kalau bisa tuh teman-teman semua mendaki gunung sama orang yang kayak gitu yang udah kenal banget lah gitu. Jangan istilahnya kita dapet lah susah senangnya. Udah gua rasain sama dia berdua. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Ian nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.